Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Anda kan udah berbagi kutipan menarik ya dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Bab 20 ini banyak banget sih yang dibahas soal memori di situ. Tapi kali ini kita mau fokus ke satu hal yang sering kita anggap remeh nih, tidur. Misi kita kali ini ya, bongkar lebih dalam kenapa tidur itu bukan cuma istirahat pasif, tapi justru proses aktif yang krusial banget buat membentuk, nyimpen, bahkan bersihin memori Anda. Kita mulai dari teka-teki di buku ini aja kali ya. Bayangin ada mahasiswa, dia belajar dua bahasa baru, Arab sama Jerman. Masing-masing total 40 jam. Nah, yang Arab ini belajarnya nyicil, sejam sehari, 4 kali seminggu, selama 10 minggu. Kalau Jerman, wah ini ngebut, sistem kebut semalam gitu. 10 jam sehari, total 4 hari aja sebelum ujian. Hasil ujiannya? Dua-duanya sempurna. Tapi setahun kemudian, pas masuk kelas tingkat 2, dia sadar yang satu masih lumayan lah, yang satunya lagi hampir lupa total. Coba tebak bahasa mana yang bertahan. Jawabannya itu nyambung banget sama kekuatan tidur ini. Iya, menarik tuh ceritanya. Tapi sebelum ke sana, kita bedah dulu ya, kenapa sih kita emang butuh tidur? Ada dua nih pendorong utamanya. Pertama, itu namanya tekanan tidur atau sleep pressure. Ini kayak rasa haus lah. Makin lama Anda nggak minum, makin haus kan? Nah, di otak juga gitu. Ada zat kimia, namanya adenosin, numpuk terus selama kita melek, bikin kita makin ngantuk. Yang kedua, ada ritme sirkadian. Ini jam biologis internal kita, siklus 24 jam, gitu, yang diaturnya sama terang gelap. Jam ini nanti micu keluarnya hormon melatonin, biasanya beberapa jam sebelum waktu tidur kita, kasih sinyal, udah waktunya istirahat nih. Oke, oke. Jadi rasa ngantuk itu nggak sesimpel itu ya. Bisa karena udah lama banget melek jadi tekanannya tinggi, atau ya emang udah jamnya badan kita buat tidur si sirkadian ini, atau malah dua-duanya. Contohnya kayak jet lag gitu ya. Jam tubuh kita masih ngaco, padahal mungkin badan belum capek-capek amat, atau sebaliknya pas begadang semalaman suntuk, wah itu kan capek banget ya, tekanan tidurnya tinggi, tapi jam tubuh kita malah bilang udah pagi. Tapi seberapa penting sih nyelarasin keduanya? Emangnya nggak cukup tidur aja gitu, yang penting durasinya. Nah, ini dia. Penyelarasan itu krusial banget buat Anda. Jaga jadwal tidur yang konsisten, ya. Bahkan pas weekend, itu bantu banget biar dua sistem ini, tekanan tidur sama ritme sirkadian, sinkron. Kalau nggak teratur, misalnya akhir pekan tidurnya malam banget, bangunnya siang, itu bakal bikin jam internal kita kacau. Akibatnya, yaitu, bukan cuma rasa jet lag sosial pas Senin pagi, tapi juga ganggu proses memori. Proses bersih-bersih sama nyimpannya jadi nggak optimal. Jadi kuncinya, ya konsistensi. Sekarang soal memori nih. Pas kita tidur tuh, apa sih yang sebenarnya terjadi sama ingatan kita? Di sumber Anda ada analogi bagus. Bayangin aja hipokampus ini bagian penting di otak buat memori baru kayak inbox email gitu. Kapasitasnya terbatas. Nah, seharian itu kan email informasi baru masuk terus. Pas tidur, terutama di fase tidur dalam atau slow wave sleep, ada proses namanya konsolidasi. Ini kayak admin sistem kerja malam-malam gitu. Dia mindahin email penting dari inbox hipokampus ke folder arsip jangka panjang, cortex, terus ngehapus spam juga. Ah gitu ya, jadi tidur itu bukan cuma nyimpen doang tapi juga milah-milah sama merapihkan ya. Buku ini juga nyebut soal penyusutan koneksi antar sel otak sinapsis pas tidur. Kok kedengerannya agak negatif ya menyusut? Maksudnya gimana tuh? Justru sebaliknya, itu proses efisiensi yang cerdas banget. Bayangin aja jaringan jalan di kota lah. Pas malam, jalan utama yang penting, yang mewakili ingatan kuat, itu ya tetap dilawat, mungkin malah diperbaiki. Sementara jalan tikus yang jarang dipakai atau nggak efisien, itu ya ingatan yang nggak relevan. Nah itu mungkin ditutup atau menyusut. Ini bikin lalu lintas informasi di otak jadi lebih lancar besok paginya. Proses ini namanya synaptic downscaling. Ini bantu kita ngelupain detail-detail kecil yang nggak penting. Tapi ingat inti dari pengalaman atau pelajaran yang signifikan. Jadi, menyusut di sini artinya ya buang yang nggak perlu, biar yang penting makin kelihatan jelas. Kalau nggak ada proses ini, wah, otak kita penuh sama info nggak berguna. Oke, oke, masuk akal sih. Berarti ngorbanin tidur demi belajar lebih lama, itu sebenarnya strategi yang jelek banget ya. Rasanya kita masukin banyak info, tapi ternyata inbox-nya nggak pernah dikosongin atau dirapihin gitu. Tepat sekali. Itu poin pentingnya. Belajar efektif itu butuh tidur sebagai bagian. Ya bagian integral lah. Begadang itu justru nyabotase proses penyimpanan jangka panjangnya.
Anda mungkin bisa ingat dikit buat ujian besok pagi, tapi seminggu lagi, ya ampun, sebagian besar udah hilang, karena nggak sempat dikonsolidasiin dengan benar. Terus, perlu diingat juga nih, tidur itu bukan satu blok waktu yang gitu-gitu aja. Kita itu ngelewatin siklus sekitar 90 menitan lah, terus berulang 4-5 kali semalam. Tiap siklus itu ada tahapannya beda-beda, kelihatan dari pola gelombang otak atau EEG. Ada tidur REM, Rapid Eye Movement. Pas kita mimpi, paling jelas itu, otak aktif banget. Terus ada tidur NRM, non-REM. NRM ini dibagi lagi jadi NRM1, tidur ayam gitu. NRM2, nah ini muncul sleep spindles. Sama NRM3, tidur paling pules, slow wave sleep. Masing-masing ini punya peran sendiri buat memori. Nah, di buku kan ada contoh studi Matt Walker soal tidur siang ya. Katanya tidur siang bisa ningkatin kemampuan belajar pasangan wajah nama. Dan ini ada hubungannya sama sleep spindles di NRM2 tadi. Tapi, seberapa signifikan sih efeknya? Apa tidur siang itu beneran bisa gantiin tidur malam yang kurang? Tidur siang itu emang ada manfaatnya ya, terutama kalau mencakup NRM2 sama sleep spindles-nya itu. Spindles ini dianggap kayak semburan aktivitas gitu, yang bantu mindahin memori dari hipokampus. Studi itu nunjukin ada peningkatan kemampuan belajar setelah tidur siang. Tapi ya tetap aja, tidur siang nggak bisa sepenuhnya gantiin manfaat seluruh siklus tidur malam, terutama tidur dalam, NRM3, sama tidur REM. Tidur dalam itu krusial banget buat ngunci memori faktual. Apa yang Anda pelajarin di kelas, apa yang Anda baca. Studi nunjukin retensi fakta bisa 20-40% loh kalau kita tidur setelah belajar. Dan ini ada kaitannya sama durasi tidur dalam. Jadi, ya tidur siang itu bonus lah, bagus. Tapi fondasinya tetap tidur malam yang cukup dan berkualitas. Oke, jadi kualitas tidur dapetin semua tahapannya itu sama pentingnya ya sama durasi totalnya. Artinya, misal nih saya cuma punya waktu tidur 6 jam. Itu lebih baik 6 jam yang pules banget daripada 8 jam tapi keganggu terus gitu. Secara umum, iya bisa dibilang gitu. Tidur yang kepotong-potong, sering kebangun, itu kan ganggu arsitektur siklus tidurnya ya. Jadi efektivitas tiap tahapannya berkurang, termasuk si konsolidasi memori tadi. Tentu, durasi total juga penting ya, jangan salah. Tapi 6 jam tidur berkualitas mungkin lebih baik buat memori dibanding 8 jam tidur yang gelisah banget, sering kebangun. Terus gimana caranya otak kita tahu mana nih ingatan yang penting buat disimpan, mana yang boleh dibuang? Apa acak aja gitu? Nah, ternyata nggak acak. Otak kita pinter kok. Sumber Anda jelasin kalau tidur NREM itu cenderung nguatin memori yang udah dikasih label penting pas kita pertama ngalaminnya. Label ini bisa macam-macam. Mungkin karena ada muatan emosinya kuat, entah seneng atau takut, atau relevan sama tujuan kita, kayak info buat ujian penting atau proyek kerjaan. Atau unik aja, kejadian nggak terduga gitu. Otak nandain ini, nah pas tidur, memori yang ada tandanya ini yang diprioritasin buat dikonsolidasi. Terus ada juga konsep Targeted Memory Reactivation, TMR yang disebut. Eksperimennya Ken Pauler itu yang pakai suara miau buat gambar kucing pas tidur. Kok kedengerannya futuristik banget ya? Apa ini artinya kita bisa mesen gitu, memori mana yang mau dikuatin pas tidur? Wah, kayak di film-film fiksi ilmiah aja. Iya, eksperimen TMR emang menarik banget sih, dan nunjukin potensi ke arah sana. Dengan muter ulang isyarat, kayak suara tadi, yang terkait sama info baru selama tidur NRM, ingatan spesifik itu bisa dikuatin tanpa orangnya sadar. Ya, saat ini sih masih ranah penelitian ya, tapi ini buka wawasan banget soal gimana otak kita milih-milih dan nguatin memori pas tidur. Mungkin nanti ke depan ada aplikasi praktisnya, siapa tahu kan? Tapi untuk sekarang, ini negasin lagi peran aktif tidur dalam milah dan nguatin info tertentu. Oke, jadi selain nguatin fakta di NRM, gimana sama tidur REM? Kan katanya itu pas kita mimpi paling jelas. Apa hubungannya sama memori atau belajar? Tidur REM itu perannya beda, tapi sama pentingnya. Kalau NREM itu nguatin koneksi yang udah ada, nah REM ini kayaknya lebih berperang buat ngebentuk koneksi baru. Koneksi yang mungkin lebih lemah atau asosiasi antar ide yang beda-beda. Ini kayak otak kita lagi ngaduk-ngaduk informasi gitu, dengan cara yang nggak biasa. Proses ini diyakini jadi dasar kenapa kreativitas kita bisa ningkat, atau kemampuan mecahin masalah jadi lebih bagus setelah tidur. Anda pernah nggak sih ngerasa mentok ngerjain sesuatu, terus abis tidur, tiba-tiba dapat ide atau solusi? Nah, kemungkinan besar itu berkat kerja keras tidur REM Anda tuh.
Wah, oke. Jadi NREM ngunci fakta, rem ngubungin ide-ide. Sekarang soal emosi gimana? Buku ini nyebut kalau tidur itu bantu ngelucutin emosi dari ingatan buruk. Gimana tuh cara kerjanya? Sendiri sama respons emosionalnya. Rasa takut, sedih, marah. Nah, tidur REM ini kayaknya bantu proses ingatan ini dengan cara misahin atau ngurangin intensitas muatan emosionalnya. Tapi rekaman faktual kejadiannya tetap disimpan. Studinya Matt Walker pakai fMRI nunjukin aktivitas di amigdala, itu pusat emosi di otak, jadi berkurang pas lihat gambar-gambar nggak enak setelah tidur. Dan ini ada hubungannya sama jumlah tidur REM. Artinya, ya tidur bantu kita belajar dari pengalaman tanpa terus-terusan kebawa emosi negatifnya. Wah, ini penting banget sih. Tapi di buku juga ditekankan perlunya tidur REM yang nggak terfragmentasi. Kenapa gitu? Karena proses penjinakan emosi ini butuh waktu dan kesinambungan dalam tahap REM itu sendiri. Kalau tidur REM-nya sering kepotong, misalnya karena gangguan tidur, stres berat, atau bahkan minum alkohol sebelum tidur, proses adaptasi emosional ini bisa keganggu. Makanya tidur yang berkualitas, yang nyambung terus, itu penting gak cuma buat belajar, tapi juga buat kesehatan mental kita, buat kemampuan kita ngadepin stres sehari-hari. Nah, ngelihat semua manfaat tadi, jelas banget kan kalau kurang tidur itu bawa konsekuensi serius. Sumber Anda nyorotin resiko jangka panjangnya nih. Kurang tidur kronis itu ningkatin kemungkinan naik berat badan, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung. Dan semua ini kan faktor resiko utama buat demensia vaskular sama stroke, yang sering banget jadi penyebab masalah memori serius nantinya. Itu kan jangka panjang ya. Kalau efek langsungnya gimana? Misalnya begadang semalaman buat ujian atau kejar deadline. Banyak loh yang ngerasa itu perlu dilakuin. Wah, dari sudut pandang memori ya, itu strategi yang sangat kontraproduktif. Anda mungkin berhasil masukin info ke kepala buat sementara waktu, tapi proses konsolidasinya, pemindahan ke penyimpanan jangka panjang, itu nggak terjadi. Akibatnya, besok paginya Anda bukan cuma capek, susah fokus, tapi yaitu sebagian besar yang Anda pelajari semalam nggak bakal nempel lama. Ironis kan? Waktu yang Anda pakai buat begadang itu mungkin lebih efektif kalau dipakai buat tidur aja. Terus gimana dong sama jalan pintas kayak pil tidur? Apa bisa bantu maksa otak tidur terus tetap dapat manfaat memorinya? Nah, buku ini hati-hati banget soal pil tidur. Cuma 2 yang disebut relatif aman buat memori. Pertama, melatonin. Itu kan hormon alami pengatur tidur ya. Bisa bantu riset jam tubuh tapi bukan obat tidur yang kuat. Kedua, acetaminophen. Ini sebenarnya pereda nyeri, tapi ada efek samping ngantuknya. Bukan pil tidur utama juga. Tapi, kalau pil tidur resep yang umum kayak golongan benzodiazepin, Valium, Xanax, atau Z-Drox, Ambien, Lunesta, sumber ini ngutip American College of Physicians, sangat nggak merekomendasikan buat optimasi memori. Risikonya gangguan memori besok paginya, ketergantungan, bahkan potensi kaitan sama demensia itu dianggap jauh lebih besar dari manfaatnya. Yang seringkali cuma bikin tidur lebih cepat beberapa menit aja. Termasuk alkohol juga dong, kan banyak yang nganggap segelas anggur bantu tidur gitu. Nah, itu mitos yang bahaya buat memori. Alkohol emang bikin cepat nyantuk ya karena neken sistem saraf. Tapi setelah itu, dia ngerusak banget arsitektur tidur kita. Dia neken tidur REM di awal malam, terus bikin tidur jadi kepotong-potong di paruh kedua malam. Akibatnya yaitu proses konsolidasi memori sama pemrosesan emosi malah jadi kacau. Jadi alkohol itu pilihan buruk banget sebagai bantuan tidur kalau Anda peduli sama fungsi otak Anda. Alternatif yang jauh lebih baik yaitu tadi, perbaiki kebiasaan tidur sleep hygiene, atau kalau perlu terapi perilaku kognitif buat insomnia, CBTI. Oke. Kita balik ke cerita mahasiswa di awal tadi deh. Sekarang kayak ini udah bisa nebak jawabannya ya. Bahasa mana yang akhirnya bertahan? Ya pasti, bahasa Arab. Yang dipelajarinya secara terdistribusi itu, sejam sehari, terus ada tidur malam di antaranya. Kenapa? Ya karena tiap sesi belajar itu diikuti tidur malam. Tidur itu ngasih waktu buat hipokampus, buat proses dan konsolidasi materi hari itu, mindahin ke korteks. Ini bikin ada ruang lagi buat hipokampus belajar besoknya. Sebaliknya, pas ngebut belajar bahasa Jerman 10 jam sehari, itu hipokampusnya banjir informasi. Nggak ada jeda tidur yang cukup buat konsolidasi. Ya akhirnya banyak info yang tumpah gitu aja, nggak kesimpan jangka panjang. Wah, pelajaran penting banget nih. Belajar,
tidur, ulangi. Tidur itu bukan interupsi ya, tapi emang bagian dari siklus belajarnya itu sendiri. Jadi kesimpulannya udah jelas banget ya, dari materi yang Anda bagikan ini, tidur itu ya proses aktif yang fundamental lah buat memori kita. Bukan cuma soal istirahat fisik, tapi kerja keras otak buat nyortir, nyimpen, nguatin, ngehubungin ide, bahkan ngelola emosi. Ngabaikan tidur itu sama aja ngabaikan salah satu alat paling kuat buat kita belajar dan mikir. Benar sekali. Dan buat bantu Anda nerubis visanya, sumber Anda juga ngasih beberapa tips praktis kok. Intinya sih jaga kebersihan tidur atau sleep hygiene. Beberapa poin kuncinya nih. Pertama, konsistensi itu raja. Usahain bangun dan tidur di jam yang sama tiap hari. Termasuk weekend ya. Ini penting buat jaga jam internal Anda tetap sinkron. Kedua, ciptain ritual dan lingkungan yang pas. Bikin kamar gelap, sejuk, tenang. Hindari layar gadget minimal sejam sebelum tidur. Lakuin aktivitas yang menenangkan. Ketiga, kenali kebutuhan Anda. Umumnya sih 7-9 jam buat dewasa, tapi perhatiin sinyal tubuh Anda sendiri. Anda bangun seger nggak tanpa alarm? Apa butuh kafein buat melek sebelum siang? Kalau enggak, mungkin Anda kurang tidur tuh. Keempat, hati-hati sama stimulan dan depresan. Batasi kafein sore hari, hindari alkohol buat bantu tidur, jangan makan terlalu berat dekat waktu tidur. Iya, tips lengkapnya ada di sumber Anda ya. Tapi prinsip utamanya yaitu kita harus menghormati kebutuhan biologis kita buat tidur. Nah, sebagai penutup nih, mari kita renungin ini bareng-bareng. Kalau tidur itu ternyata krusial banget buat nyaring info, nguatin belajar, ngatur emosi, bahkan micu kreativitas, mungkin udah saatnya kita berhenti ngelihat tidur sebagai kemewahan atau waktu kebuang. Mungkin tidur itu justru investasi paling strategis yang bisa kita lakuin buat otak kita. Pertanyaannya buat Anda di rumah. Berdasarkan obrolan kita hari ini, kira-kira apa sih satu perubahan kecil soal tidur yang bisa Anda coba mulai, ya malam ini gitu, buat dukung memori Anda?